wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sulistyo selaku petugas penyuluhan pertanian juga selaku mahasiswa RKPL Yoma Yogyakarta Magelang. Yang hadir, yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir telah mengikuti penelitian saudara Bapak Sulistyo. Pertama-tama kita panjatkan dalam puji syukur kami ucapkan terima kasih kepada saudara Bapak Sulistyo mahasiswa RKPL Polbangtan Yoma Jogja Magelang yang melaksanakan kegiatan penelitian di kelompok tani Karya Bekti 2 di Desa Pare, Kecamatan Mondoan, Kabupaten Sragen. Yang kami ucapkan terima kasih kepada saudara Bapak Sulistyo karena telah meneliti kelompok tani Karya Bekti 2 sebagai lokasi penelitian beliau. Mudah-mudahan penelitian beliau yang berfokus tentang dunia pertanian yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul perilaku petani dalam perawatan pupuk organik padat di kelompok tani Karya Bekti 2 di Desa Pare, Kecamatan Mondoan, Kabupaten Sragen. Dari kami yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kali tutup dengan tolak berkolam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu selaku pembawa acara. Untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wahdin, amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul mengikuti acara pada hari ini di tempatnya Bapak Kasbi selaku Ketua Kelompok Tani Karya Bekti 2 di Desa Pare, Kecamatan Mondoan, Kabupaten Sragen. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pare beserta staf-stafnya, dan yang saya hormati Bapak Ketua Kelompok Tani Karya Bekti 2 Bapak Kasbi, yang saya hormati Bapak RT dan RW dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Pare, dan tidak lupa juga yang saya hormati teman-teman mahasiswa Polbangtan Yoma Yogyakarta Magelang beserta Bapak atau Ibu penyuluhan pertanian yang sudah hadir mengikuti acara pada malam hari ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sulistyo, saya dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Polbangtan Yoma Yogyakarta Magelang, angkatan 2021-2022, dan sekarang sedang melakukan penelitian yaitu tentang penerapan pupuk organik padi padat di Desa Pare, Kecamatan Mondoan, Kabupaten Sragen. Dan hasil penelitian saya ingin memberikan sedikit penyuluhan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Mungkin ilmu yang saya miliki masih sangat sedikit alias masih minim yang dibandingkan dengan ilmu dari Bapak atau Ibu sekalian miliki. Saya akan mengawali penyuluhan ini dengan mengangkat materi penyuluhan yaitu tentang perilaku petani dalam penerapan pupuk organik padat di Desa Pare, Kecamatan Mondoan, Kabupaten Sragen. Para Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama yaitu penerapan pupuk organik padat. Pengertian pupuk organik
Pupuk organik merupakan pupuk yang berbahan dasar makhluk hidup hayati seperti sisa pelapukan tanaman maupun hewan. Sumber dari bahan pupuk organik bisa berupa kompos, pupuk kandang, pupuk hijau maupun pupuk sisa panen yang bersumber dari jerami, tongkol, jagung, berangkasan, sabat, kelapa, bagas tebu, dan lain-lain. Pupuk organik yang digunakan pada tanah sebagai lahan pertanian dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan kesuburan dan unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, perbedaan pupuk organik dan kimia. Aspek harga. Pupuk organik harga lebih murah dan atau tanpa biaya dengan membuat mol maupun kompos sendiri. Sedangkan pupuk kimia harga lebih mahal karena pembuatan dilakukan oleh industri menengah hingga besar, memerlukan perizinan serta ada kemungkinan terjadi kelangkaan pupuk dan pemalsuan. Unsur hara pada kompos lebih lengkap secara makro maupun mikro, jumlah lebih sedikit dibandingkan dengan pupuk kimia, serta tidak mungkin terjadi overdosis dalam pemupukan. Sedangkan pupuk kimia memiliki unsur hara yang lebih sedikit dan kurang lengkap. Pupuk kimia dengan unsur hara yang semakin banyak atau dalam kurung lengkap, harganya akan semakin tinggi dan mahal. Sedangkan kandungan pupuk organik terdapat kandungan yaitu serta mikroorganisme yang dapat memperbaiki struktur tanah serta keberadaan mikroorganisme akan terus bekerja bahkan ketika pupuk. Sedangkan pupuk kimia didominasi unsur kandungan bahan kimia yang tidak memiliki kemampuan memperbaiki struktur tanah. Justru penggunaan jangka panjang akan merubah tingkat keasaman tanah dan perlu waktu. Pengaruh ke tanaman. Pupuk organik memberikan kemampuan tanaman untuk memperbaiki dan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Sedangkan pupuk kimia justru seringkali menjadikan tanaman rentan terkena penyakit. Residu dari pupuk organik berdampak positif terhadap tanah. Mikroorganisme dari residu kompos akan tetap aktif berkompetisi dan dapat memperbaiki struktur tanah menjadi lebih baik. Residu pupuk kimia cenderung bersifat negatif dan merusak mikroorganisme yang ada di tanah karena pupuk kimia lebih cepat menguap dan tidak dapat memperbaiki kondisi tanah. Sedangkan penggunaan aplikasi pada tanaman diperlukan dalam jumlah yang lebih besar. Penggunaan pupuk kimia pada tanaman cenderung lebih sedikit dibandingkan pupuk organik. Yang ketiga, dosis penggunaan pupuk kandang pada lahan. Penggunaan pupuk kandang di lahan sawah, pemanfaat bukan untuk padi sawah jumlahnya jauh lebih sedikit daripada untuk lahan kering, pangan, dan sayuran. Jumlah maksimum pukan yang umum dipergunakan petani adalah sebagai berikut. Jenis lahan sawah, jenis tanaman, padi, dan sayuran. Dosis penggunaan kurang lebih 2 ton per hektar sampai 25, sedangkan sayuran 25 sampai 75 ton per hektar. Hasil penelitian aplikasi pukan pada lahan sawah yang dikombinasikan dengan pupuk organik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk organik dalam kisaran 2 sampai 20%. Pupuk kandang selain mengandung hara-hara dan dibutuhkan oleh tanaman juga mengandung asam-asam sulfat, hormon tumbuh dan lain-lain yang bersifat
memacu pertumbuhan tanaman sehingga serapan hara oleh tanaman meningkat. Penggunaan pupuk kandang di lahan kering. Pada lahan kering, pupuk kandang dapat diaplikasikan dengan beberapa cara, yaitu disebar di permukaan tanah, kemudian dicampur pada saat pengolahan tanah, dalam larikan dan dalam lubang-lubang tanah. Metode aplikasi berkaitan dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Selain itu, jumlah pupuk kandang yang diberikan sangat berbeda seperti yang terlihat pada tabel berikut. Jenis lahan, lahan kering. Jenis tanaman, tanaman pangan, jagung, padi, gugu, kedelai, dan lain-lain. Dosis penggunaan kurang lebih 1-2 ton per hektar. Sayuran 20-30 ton per hektar. Pemberian pakan ayam sebesar 2 ton per hektar dengan kadar NP2O5 dan K sebesar berturut-turut 0,76% sampai 14,3% dan 0,1% pada lahan kering per hari. Kalimantan Selatan meningkatkan produksi biji kering pipil sebesar 4%, yaitu Sorhita Tanah Al 2005. Pengaruh pemberian bukan tidak terlalu besar pada pertanaman. Pertama, hasil penelitian Sutradi 2005 menunjukkan bahwa dengan aplikasi pakan ayam sebesar 2 ton per hektar meningkatkan produksi jagung sebesar 6% pada musim pertama, sedangkan pada musim kedua sebesar 40% pada perlakuan tanpa dan dengan bahan organik. Peningkatan antara musim mencapai 6,5 kali. Yang keempat, proses pembuatan pupuk organik padat dari kotoran ternak, yaitu sapi. Bahan-bahannya, cara pembuatannya. Yang pertama, kotoran sapi seberat 800 kg. Yang kedua, molase sebanyak 2,5 liter. Yang ketiga, sekam padi sebanyak 200 kg. Yang keempat, dekomposer atau stardex sebanyak 2,5 kg. Yang keenam, air secukupnya. Sedangkan alat perlengkapan, yang pertama, gudang penyimpanan kompos. Yang kedua, 2 buah ember untuk mengambil air dan proses pengecaran molase. Yang ketiga, karung untuk mengemas kompos. Yang keempat, cangkul dan atau sekop untuk mengaduk bahan kompos. Yang kelima, terpal atau penutup lainnya. Yang ketujuh, tempat teduh yang tidak terpapar matahari dan hujan untuk pembuatan kompos yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagian proses pengadukan. Yang kedua, bagian kedua, adukan umur 1 minggu. Bagian ketiga, adukan umur 2 minggu. Yang keempat, kompos sudah jadi dan siap dikemas. Cara mengelola kotoran sapi menjadi pupuk kandang atau pukan. Siapkan bahan-bahan pembuat kompos. Yang kedua, letakkan sekam padi di atas kotoran sapi. Ketiga, taburkan stardex secara merata. Yang keempat, molase diencerkan dan disiram merata di atas adukan. Yang kelima, aduk bahan kompos hingga rata. Atur kelembapan hingga 60%. Cara pengecekan, bila adukan digunakan tidak pecah, kandungan air tidak menetas, dan tangan tidak basah. Yang selanjutnya, jika kelembapan masih kurang pas, bisa ditambahkan air secukupnya. Bahan yang sudah diaduk ditutup dengan terpal. Terus pembalikan adukan dilakukan setiap minggu hingga minggu ketiga.
Proses cek pengomposan dilakukan pada hari ketiga. Jika adukan terasa panas, maka proses pengomposan sedang berlangsung. Proses pengomposan berlangsung selama 3 minggu. Setelah 3 minggu, kompos sudah jadi, yang ditandai dengan ciri-ciri bahan kompos tidak panas, suhu normal dan tidak berbau. Yang keempat, ciri-ciri kompos yang sudah jadi dan baik. Warna kompos coklat kehitaman. Aroma kompos tidak menyengat atau berbau seperti tanah maupun bau humus hutan. Yang ketiga, jika dipegang di kepal, kompos akan mengumpat. Jika ditekan dengan perlahan akan hancur dengan mudah. Manfaat pupuk organik: mengurangi pencernaan lingkungan, mengurangi logam-logam berat yang bersifat racun bagi tanaman. Yang ketiga, dapat merelaksasi lahan yang tercemar. Yang keempat, memperbaiki kesuburan tanah, baik sifat kimia, fisik, dan biologi tanah. Yang kelima, meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang dapat sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi petani-petani untuk masa depan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bila mana ada kekurangan dan lebihnya, kami sebagai mahasiswa RPL Polopatan Yogyakarta Magelang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab ya, Pak. Dan di sini ada 3 pertanyaan, yaitu dari warga RT 9 atau RT 7 atau RT 8. Pertanyaan yang pertama, apakah pengertiannya pupuk organik? Jelaskan secara singkat. Itu pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana proses pembuatan pupuk organik padat dari kotoran ternak, lembu atau sapi? Itu pertanyaan kedua. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana ciri-ciri kompos yang sudah jadi dan baik-baik? Dan Pak Sulis akan menjelaskan pertanyaan berikut ini. Terima kasih kepada Bapak Rebu yang telah memberi pertanyaan pada kami. Semoga saya bisa menjawab secara singkat. Yang pertama tadi yaitu apakah pengertiannya pupuk organik? Jelaskan secara singkat, Pak Sulis. Ya, ini di sini saya jelaskan secara singkat. Pupuk organik merupakan pupuk yang berbahan dasar makhluk hidup seperti sisa pelapukan tanaman maupun hewan. Sumber dari bahan pupuk organik bisa berupa kompos, pupuk kandang, pupuk hijau maupun pupuk sisa panen yang bersumber dari jerami tongkol, jagung, sebut kelapa, bagas tebu, dan lain-lainnya. Pupuk organik yang digunakan pada tanah sebagai lahan pertanian dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan secara meningkatkan kesuburan dan unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman. Itu dia pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana proses pembuatan pupuk organik padat dari kotoran ternak, lembu atau sapi? Dari Pak Sarwanto ya. Dari Pak Sarwanto ini ada pertanyaan ini. Baik, saya jawab dari pertanyaan dari Pak Sarwanto. Yang pertama yaitu bahan pembuatan, ya, kotoran sapi sebesar 800 kg tadi sudah saya terangkan. Ya, yang kedua, molase sebanyak 2,5 liter. Yang ketiga, sekam
padi sebanyak 200 kg. Yang kelima, decomposer atau stardek sebanyak 2,5 kg. Yang terakhir, air secukupnya. Ini Pak Sarwanto, ini pertanyaan dari Pak Sarwanto saya jawab secara singkat. Yang ketiga, pertanyaan dari Pak Suwanto. Bagaimana ciri-ciri kompos yang sudah jadi dan baik? Jadi ciri-ciri kompos yang sudah jadi dan baik, yang pertama, warna kompos coklat kehitaman, aroma kompos tidak menyengat atau berbau seperti tanah maupun bau humus hutan. Yang ketiga, jika dipegang atau dikepal, kompos akan menggumpal. Jika ditekan dengan perlahan akan hancur dengan mudah. Oke, begitu yang saya jawab. Mudah-mudahan saya jawab ini dari ketiga ini penanya ini bisa paham dan mengerti. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ya, terima kasih untuk Bapak Sulis yang telah memaparkan seluruh pertanyaan dari Bapak-bapak. Ini ada 3 pertanyaan yang sudah dipaparkan dan sudah dijelaskan. Mungkin semua akan paham dan mengerti tentang apa itu organik, apa itu pupuk organik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.